أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bab tayammum, hadis yang ketiga dari bab tayammum dan nomor hadis ke-40 dari kitab Umdatul Ahkam dari kitab Taharah. Kita baca hadisnya. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Saya diberikan 5 keistimewaan yang tidaklah diberikan 5 hal tersebut kepada salah seorang dari para nabi sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahr. Saya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan rasa takut sebelum 1 bulan perjalanan menuju musuh tersebut. Wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku tanah sebagai tempat sujud dan sebagai alat bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Maka siapapun seseorang dari umatku mendapati waktu salat, maka hendaklah dia salat. Wa uhillat li al-maghanimu. Dan dihalalkan untukku harta rampasan perang. Walam tahilla li ahadin qabli. Dan harta rampasan perang ini tidaklah dihalalkan kepada siapapun juga sebelumku. Wa'titu syafa'ata. Dan saya pun diberikan syafaat. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan. Dan nabi-nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun saya diutus kepada seluruh manusia. Jamaah sekalian, hadis ini bersumber dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Pada dasarnya sahabat Jabir ini sudah kita lewati di bab yang berkaitan dengan tata cara mandi janabahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diceritakan oleh Abu Ja'far Al-Baqir. Kemudian di dalamnya sebutkan nama dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seingat saya perawi ataupun sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma belum kita sebutkan, seingat saya.
Kalaupun sudah dan kemudian diulang, ya anggaplah sebagai murojaah, biar mengingat-ingat kembali. Terkadang saya kalau sudah YouTube-nya naik, baik dari channel Masjid An-Nur ataupun channel Ali bin Abi Thalib, maka saya lihat juga kajian saya. Seingat saya belum. Dan pada pertemuan sebelumnya juga, saya lihat di YouTube itu, saya beberapa kali menyebut pergelangan sebagai lengan. Itu kesalahan perkataan saya, seharusnya lengan. Sampai mana tadi? Sampai Jabir. Perawi hadis ini adalah Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram ibn Tha'labah dari Al-Ansar, dari kalangan Ansar. Jadi beliau adalah penduduk ahli Madinah. Dan beliau juga dari kalangan Khadraj. Jadi orang-orang Madinah ada dari kalangan Khadraj, ada dari kalangan Aus. Dan beliau adalah dari kalangan Khadraj. Beliau Jabir dan bapaknya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan bapaknya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir juga termasuk sahabat yang ikut dalam Al-Aqabah Ats-Tsaniyah. Aqabah ada dua, pertemuan antara orang-orang Yathrib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama pada tahun 11, yang kedua pada tahun 12 dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Jabir ini termasuk orang-orang yang ikut dalam Al-Aqabah Ats-Tsaniyah, yang jumlahnya lebih dari 70 sahabat dari orang-orang Ansar. Dan beliau pun menyatakan bahwasanya beliau adalah mengikuti semua peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya diikuti. Yang beliau tidak ikut adalah dalam perang Badar dan perang Uhud, karena ayahnya melarang dia untuk ikut dalam dua peperangan tersebut. Dan karena yang ditinggal di rumah beliau, di rumahnya Jabir ibn Abdullah atau di rumahnya Abdullah, bapaknya Jabir ini adalah saudari-saudari dari Jabir. Sehingga Jabir diperintahkan oleh bapaknya untuk berdiam diri di rumah menjaga saudari-saudarinya. Sehingga beliau mengatakan bahwasanya beliau mengikuti semua peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ikuti kecuali dua peperangan tersebut. Peperangan Badar dan peperangan Uhud. Berapa semua peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada 19 atau 18. Ya, antara 19 dan 18. Sebagian mengatakan 19, sebagian mengatakan 18. Kemudian nama ibu beliau adalah Nusaybah binti Uqbah ibn Adi ibn Sinan, dari kalangan Khadraj juga. Dan kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Karena kunyah itu diambil dari orang-orang Arab. Yang pertama diambil daripada nama anaknya, Jabir ibn Abdullah, dan dia juga punya anaknya Abdullah. Dan ini termasuk sunnah yang didapat dari kebiasaan orang-orang Arab sebelumnya. Orang-orang Arab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, mereka apabila mendapati anak laki-laki, maka mereka menamakan anak laki-laki tersebut dengan nama ayahnya. Sehingga nama ayahnya tersebut dijadikan kunyah.
untuk para lelaki tersebut. Dan ini juga ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Rasulullah siapa? Muhammad ibn anak Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Qasim. Terus siapa lagi? Abdullah. Jadi Nabi pun menetapkan hal tersebut, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama untuk anaknya dengan nama bapaknya. Dan orang-orang Arab juga apabila mereka tidak mengetahui nama dari anak-anak yang dimiliki oleh orang yang ada di hadapannya dan mengetahui nama bapaknya, maka nama bapaknya itu dijadikan kunyah dalam rangka menghormati orang yang ada di hadapannya. Misalnya si fulan itu adalah bin Abdullah. Sedangkan orang yang menghormati orang tersebut tidak mengetahui namanya siapa. Maka dengan mengambil nama ayahnya dijadikan sebagai kunyah. Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Dan sebagian sahabat yang mereka tidak memiliki anak, seperti sahabat perempuan Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak mendapatkan karunia anak. Akan tapi beliau memiliki kunyah. Kunyahnya siapa? Ummu Abdillah. Sedangkan beliau tidak memiliki Abdullah. Akan tetapi Ummu Abdillah ini diambil karena bapak beliau Abu Bakar namanya adalah Abdullah. Paham ya kawan? Paham atau bingung? Kita lanjutkan. Kemudian Jabir bin Abdullah ini, Abu Abdullah, beliau mengikuti semua peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali peperangan Badar dan Uhud. Sehingga dikatakan oleh sebagian perawi bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami para sahabat dalam peperangan Hudaybiyah, antum khairu ahlil ardi. Wahai para sahabat yang jumlahnya 1.400 sahabat yang ikut dalam peperangan Hudaybiyah, Rasulullah katakan bahwasanya kalian adalah sebaik-baik orang yang ada di muka bumi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah. Dan beliau pun termasuk sahabat yang usianya sangat panjang sekali. Beliau wafat pada tahun 78 Hijriah. Dan usia beliau adalah 94 tahun. Dan sehingga hadis-hadis dari beliau itu sangatlah banyak sekali. Beliau meriwayatkan hadis sejumlah 1.540 hadis. Dan seperti yang sudah kita bahas, sahabat-sahabat, 7 sahabat pertama yang mereka banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan periwayatan hadis yang banyak, bukan berarti sahabat-sahabat sebelumnya hadis-hadisnya sedikit, bukan. Akan tetapi karena umur mereka dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika para tabi'in menuntut ilmu dan mencari dan bertanya kepada para sahabat, maka sahabat-sahabat yang usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka meriwayatkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih Jabir bin Abdullah ini, beliau termasuk ulamanya para sahabat. Jadi para sahabat itu tidak semuanya ulama, tidak semuanya mufti. Apa mufti itu? Tidak semuanya dai. Apa mufti itu? Mufti itu kalau ada orang yang bertanya kepada mufti, sehingga mufti yang menjawab. Dan beliau ini termasuk mufti. Sehingga Urwah ibn Zubair, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in yang banyak sekali meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, yang meriwayatkan Hisham ibn Urwah, anaknya Urwah, bukan Urwah. Hisham ibn Urwah mengatakan, saya melihat bahwasanya Jabir ibn Abdullah
memiliki halaqah khusus, majlis khusus di Masjid Nabawi, sehingga para ulama dari kalangan tabi'in dan orang-orang yang berkunjung ke kota Nabi, mereka bermajlis di tempat tersebut, di majlisnya Jabir ibn Abdullah. Dan seperti yang saya sebutkan, beliau wafat pada tahun 78 Hijriah di kota Madinah. Usia beliau 94 tahun. Dan ketika salat jenazah, yang menyalati beliau, yang menjadi imamnya adalah Aban ibn Uthman. Dan beliau termasuk sahabat yang terakhir wafat di kota Madinah. Usianya sampai 94 tahun. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usianya para sahabat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat itu adalah tidak lebih dari 100 tahun. Setelahnya para sahabat wafat. Bahkan di tahun 90 kemudian tidak ada para sahabat yang saya ingat. Yang terakhir termasuk Anas ibn Malik. Kita masuk ke dalam hadis. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Saya diberikan 5 hal, yang 5 hal tersebut tidaklah diberikan kepada seseorang dari para nabi sebelumku. Sehingga 5 hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekhususan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat juga keistimewaan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh dipisahkan bahwasanya umatnya tidak mendapatkan keistimewaan tersebut apabila ada dalil bahwasanya hal tersebut khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Adapun apabila disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tersebut adalah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka umatnya pun ikut di dalam hal tersebut, keutamaan tersebut. Umatnya akan mendapatkan hal tersebut dan mendapatkan bagian dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan khamsan, bahwasanya keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi-nabi selainnya itu adalah mafhum la qabla mafhuma lahu. Bilangan yang bilangan tersebut tidak bisa kita katakan bahwasanya keistimewaan Nabi itu hanya 5 saja yang tercantum dalam hadis ini. Karena dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan sittan. Keistimewaannya 6. Bahkan apabila dikumpulkan dalam riwayat-riwayat ataupun hadis-hadis yang selain dari hadis ini, maka keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Para ulama menghitungnya lebih dari 60 keistimewaan. Lebih. Sehingga ketika disebutkan 5, maka ini mafhum la mafhuma lahu, tidak bisa dipahami dan tidak bisa kita membatasi keistimewaan itu hanya 5 seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Karena bisa jadi penyebutan 5 ini untuk menarik perhatian para sahabat. Sehingga para sahabat ketika mendengar lebih seksama dari biasanya. Apa nih 5 hal ini? Sehingga dihitung ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu. Sehingga dalam hadis ini juga boleh seseorang dalam satu majelis, seorang yang alim tentunya, memberikan faedah ilmiah kepada orang-orang yang ada di hadapannya ketika ia mendapati bahwasanya hal tersebut bermanfaat untuk mereka walaupun tidak ditanya, walaupun tidak diminta. Karena Rasulullah ketika menyebutkan hal ini, Rasulullah tidak ditanya oleh para sahabat. Wahai Rasulullah, apa sih keutamaan-keutamaan engkau? Tidak. Akan tetapi para sahabat diam, para sahabat mendengar apa yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan
hal-hal tersebut. Sehingga dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik rasul, sebaik-baik nabi. Karena keistimewaannya yang sangat banyak dan keistimewaannya tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahr. Saya ditolong dengan rasa takut. Yang rasa takut itu diberikan kepada musuh-musuh yang akan menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang apa? Sebulan sebelum bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah ketar-ketir terlebih dahulu dalam menghadapi pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini seperti yang saya ingatkan, kaum muslimin sekarang pun mereka akan mendapatkan keutamaan ini ketika mereka berperang melawan orang-orang yang mereka berusaha untuk memadamkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Selama apa? Selama mereka berpegang teguh dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu yang berupa Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berpegang teguh zahiran wa batinan, baik lahiriah ataupun batin. Keimanannya dipenuhi, hatinya dipenuhi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengamalannya, lahiriahnya adalah dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti pertolongan Allah akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidaklah berperang dengan kekuatan fisik mereka. Mereka tidak berperang mengandalkan banyaknya senjata yang ada di tangan mereka, tidak. Ataupun kuda yang banyak, onta yang berlimpah, tidak. Bahkan serba kekurangan. Akan tetapi ketika keimanan ada di hati mereka, keyakinan bahwasanya apa yang menimpa mereka tidaklah terjadi kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kematian syahadah yang mereka harapkan ataupun kemenangan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, pasti satu di antara dua hal tersebut, tidak ada yang ketiga. Sehingga mereka mendapatkan kejayaan, mereka mendapatkan kemenangan. Karena apa? Keutamaan ini, keistimewaan ini didapat juga oleh pengikut dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua dalam peperangan Allah katakan, saulki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku. Saya akan berikan kepada hati orang-orang kafir yang mereka memerangi orang-orang yang beriman rasa takut. Rasa takut ketika mendengar takbir Allahu Akbar. Rasa takut ketika melihat kaum muslimin masjidnya penuh dengan pengagungan Allahu Akbar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, innama tuqatiluna bi'a'malikum. Sesungguhnya kalian, wahai para manusia, orang-orang yang beriman, berperang itu dengan keamalan-amalan kalian, keimanan kalian. Bukan dengan senjata, bukan dengan kekuatan fisik. Walaupun kekuatan fisik dilatih. Wa'iddu lahum mastata'tum. Kata Allah, persiapkan diri-diri kalian yang berkaitan dengan kekuatan. Baik itu kekuatan memanah, kekuatan naik kuda. Latihlah, akan tapi yang lebih dari itu semua adalah keimanan yang ada di hati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama ketika membahas tentang potongan hadis ini, mereka membahas tentang bagaimana terjadinya peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk terjadi pada tahun ini, adalah peperangan yang terakhir diikuti oleh Nabi. Terjadi pada tahun 9 Hijriah.
Dan Nabi pulang dari peperangan Tabuk itu di bulan Rajab. Dan terjadi peperangan, terjadi perjalanan Nabi berangkat dan sampai ke Tabuk itu selama 50 hari. Tabuk dari Madinah itu berapa kilo, ikhwan? Kemarin saya ke daerah yang namanya daerah Badar, baru ngerti, baru ngeh bahwasanya perang Badarnya Nabi itu terjadi 160 kilo dari kota Madinah. Saya kira hanya 10 kilo, 20 kilo, katanya 160 kilo. 2 jam perjalanan. Kalau Tabuk berapa? Dari kota Madinah. 700 kilo, ikhwan. 700 kilo ke arah Syam. Perbatasan Jordan ya, perbatasan Urdun. Perbatasan Syam. Dan pada saat itu Syam dikuasai oleh Romawi. Dan mereka berdiam diri di Damaskus, memiliki ibu kota di Damaskus. Maka ketika Nabi SAW mengirim seorang utusan yang bernama Al-Haris ibn Umair Al-Azdi ke orang-orang Ghassan. Orang-orang Ghassan ini orang yang tinggal di perbatasan Tabuk, di perbatasan Syam dengan Arab, akan tapi mereka lebih loyal sebagai pengikutnya Heraklius. Maka Haris ibn Amir Al-Azdi ibn Amr Al-Azdi ini dibantai, dibunuh oleh Surahbil Al-Ghassani. Dan pada saat itu membunuh utusan adalah suatu perbuatan yang sangat biadab sekali. Nabi marah. Kemudian mengirim pasukan dalam peperangan Mu'tah. Berapa pasukannya? 3.000. Menghadapi berapa 3.000 nih? Dalam peperangan Mu'tah. Menghadapi 100.000. 3.000 menghadapi 100.000. Sampai Zaid bin Harithah begitu melihat pasukannya itu 3.000 bengong. Diam dulu. Ayo kita rapat mendadak dulu, ada apa nih? Sampai Ibn Rawahah mengatakan kita itu berperang bukan dengan senjata, bukan dengan jumlah kita, akan tapi dengan keimanan yang ada di dada kita. Sehingga para sahabat setelah itu bangkit. Dan 3.000 ini menghadapi 100.000 yang wafat hanya belasan saja. Dan kemudian hasilnya imbang. Tum bayangkan 3.000 menghadapi 100.000 hasilnya imbang. Begitu pulang Zaid bin Harithah wafat syahid. Ja'far juga wafat. Kemudian pada saat itu diganti oleh Khalid bin Walid. Heraklius pada saat itu sangat marah. 2 tahun dia mempersiapkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Ini 2 tahun. 2 tahun mereka mempersiapkan persiapan yang sangat matang supaya kekuatan yang ada di kota Madinah ini tidak semakin menjadi besar. Dan Nabi begitu mendengar hal tersebut langsung memberikan pengumuman kepada para sahabat dan orang-orang muslimin yang ada di luar kota Madinah untuk mari berperang untuk menghadapi Romawi. Ini negara yang sangat kuat. Kerajaan yang sangat kuat pada saat itu. Sangat kuat, paling kuat. Rasulullah SAW dalam musim panas, pada saat itu musim panas, dan pasukannya peperangannya dikatakan dengan peperangan yang penuh kesusahan. Di musim panas yang sangat panas, 30.000 sahabat menuju Tabuk. 700 kilo lebih perjalanan. Bahkan para sahabat kelaparan. Dalam perjalanan di antara mereka para sahabat langsung memotong onta karena sudah nggak kuat lagi. Kehausan. Onta apabila dipotong, onta ini memiliki kantong air. Jadi daripada mereka binasa, dipotong ontanya, dimakan dagingnya, mereka mendapatkan air. Sampai akhirnya berdiam diri di Tabuk lebih dari 20 hari. Antum bayangkan, pasukan yang terlatih mempersiapkan peperangan 2 tahun, dan pasukannya adalah pasukan besar yang ditakuti di dunia pada saat itu. Mereka tidak datang ke Tabuk, tidak. Takut mereka.
Bahkan pasukan-pasukan kecil yang sebelumnya adalah pengikut dari Romawi, mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan bahwasanya mereka takluk. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, nusirtu birru'bi masirata syahr. Saya ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebulan sebelumnya musuh dalam keadaan takut. Sebulan ini bukan perjalanan pesawat ya. Kalau perjalanan pesawat dari ujung ke ujung ada lebih dari sebulan, kurang malah. Masyirat as-sahr ini, perjalanan 1 bulan ini perjalanan dengan onta, bukan dengan selainnya. Poin yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin, kenapa rajulun? Rajulin. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Dijadikan untukku tanah sebagai tempat ibadah dan alat bersuci. Ini yang berkaitan dengan tayamum yang kita bahas. Bahwasanya tanah dijadikan sebagai alat untuk bersuci apabila seseorang tidak bisa menggunakan air, baik karena langka airnya, ataupun airnya tidak ada sama sekali, ataupun tidak bisa menggunakan air karena sakit. Maka dengan tanah, baik dengan langsung ke tanah, ataupun ke bebatuan, ataupun ke tembok seperti yang sudah kita bahas. Dan keistimewaan ini hanya dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Dan sini juga disebutkan, dan dijadikan untukku tanah sebagai masjidan. Masjid di sini sebagai tempat untuk beribadah, tempat untuk sujud. Artinya umat-umat terdahulu yang diutus kepada mereka para nabi, ketika mereka beribadah, ibadahnya di tempat-tempat khusus. Tidak bisa ibadah di sembarang tempat. Orang ada yang ke kanisah, ke gereja. Orang-orang Yahudi ke bai'ah, ke tempat-tempat khusus yang mereka beribadah di dalamnya. Adapun selainnya, maka mereka tidak melakukan ibadah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, adapun umatku, maka tanah ini, bumi ini semuanya adalah bisa digunakan untuk sujud ruku kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai masjid. Kecuali mungkin tempat-tempat yang diyakini ada najisnya, bahwasanya tempatnya itu tidak bersih. Nampak bahwasanya tempat tersebut adalah tempat yang najis, maka kita tidak sholat di situ. Ataupun tempat-tempat yang kemungkinan besar ada najisnya, ataupun tempat-tempat yang apabila seseorang sholat di situ akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa? Sholat di kuburan. Rasulullah katakan, la tusallu ilal kubur, al-ardu kulluha masajid illa al-hammam wal makbarah, kata Rasulullah. Tanah ini semuanya adalah masjid, bumi ini semuanya masjid, kecuali apa? Kecuali kuburan dan tempat mandi. Tempat mandi ada kemungkinan seorang najis dalamnya, sehingga tidak boleh seorang sholat di dalamnya. Berapa tempat? Baru 3 ya pengecualiannya. Yang keempat yang tidak boleh seseorang sholat di dalamnya adalah tempat kumpulnya onta, peternakan onta. A'tanul ibil. Tidak boleh seseorang sholat di dalamnya. Ada apa hikmahnya? Mungkin apabila kita bahas nanti terlalu panjang. Jadi alhasil, bumi ini, tanah ini semuanya bisa digunakan sebagai tempat sholat.
fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli. Maka kata Rasulullah, siapapun seseorang dari umatku yang dia mendapatkan salat dan dia jauh dari masjid, falyusalli, maka hendaklah dia salat. Di mana saja. Tidak harus datang ke musola, tidak harus datang ke masjid. Lebih-lebih kalau lagi dalam keadaan safar perjalanan. Kita berhenti di rest areanya tidak ada musola misalnya, ataupun lagi renov besar-besaran. Sudah sholat di trotoar. Dan ini jarang kita dapati ketika kita ada di sini. Tapi kalau di negara-negara Arab kita dapati hal tersebut. Sebagian orang, supir, tronton, begitu lelah malam, bukan tidur, akan tapi nepi ke trotoar, kemudian langsung sholat di trotoar. Sholat apa? Sholat tahajud. Gitu. Sebagian melakukan hal ini. Ketika ada di bandara, mereka tidak sibuk mencari musola. Bandaranya itu adalah musola. Jadi yang penting tanya ke orang lewat, kiblatnya mana? Ke sana kiblatnya. Habis itu salat menghadap kiblat, yang penting sudah memiliki taharah. Dan di dalam hadis ini juga anjuran untuk seseorang lebih memperbanyak jejak-jejak kebaikannya di muka bumi. Artinya ketika seseorang menunaikan salat fardu dan dia dalam keadaan mukim, maka salat fardunya itu berjamaah. Adapun yang berkaitan dengan salat sunnah, maka lebih dianjurkan untuk memakmurkan rumah-rumah kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat sunnah. Jadi tidak harus misalnya salat duha di masjid, salat tahajudnya di masjid, salat rawatib qobliyah dan ba'diyahnya di masjid. Tidak harus, akan tapi lebih anjuran yang lebih dalam lagi untuk salat seseorang yang berkaitan dengan salat sunnahnya adalah di rumah. Adapun salat fardu adalah di masjid. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ya ayuhan nas sallu fi buyutikum fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Wahai para manusia, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Karena salat yang paling baik seseorang itu salatnya di rumah, kecuali salat fardu. Kecuali salat yang ditegakkan secara berjamaah, maka salatnya berjamaah di masjid. Apalagi buat akhwat, ada akhwat di sini ya. Buat ibu-ibu maka salatnya yang paling baik adalah di rumah. Bahkan di bagian rumah yang paling baik buat ibu-ibu adalah bagian yang paling pribadi. Jadi ruang tamu, apabila ada pilihan ruang tamu dengan kamar pribadi dia, maka yang lebih afdal adalah kamar pribadi dia. Walaupun dia yang ada di rumahnya itu mahram semua, anak-anaknya, ponakannya, maka ketika dia lebih menyendiri dan tersembunyi, maka itu lebih afdal. Akan tapi jangan sampai malam Sabtu nanti sepi, nggak datang lagi ibu-ibu. Iya, kalau pengajian beda lagi, kalau taklim beda lagi. Jadi anjurannya beda. Tapi ketika kaum muslimat, ibu-ibu itu minta izin kepada suami ataupun wali mereka untuk datang ke masjid menunaikan salat berjamaah, maka tidak boleh bagi wali ataupun suaminya untuk melarang istri ataupun anaknya ataupun saudarinya untuk datang ke masjid. Karena hal inilah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kalian melarang perempuan-perempuan untuk datang ke masjid. Biarkanlah mereka untuk datang ke masjid selama mereka menjaga adab. Tidak menggunakan minyak wangi, tidak menggunakan pakaian yang mencolok, akan tapi menjaga kehormatannya. Maka kata Rasulullah, jangan kalian larang.
wa buyutuhunna khairul lahunna, kata Rasulullah, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik buat mereka daripada sholat di Masjid Nabawi. Bukan Masjid An-Nur ya, daripada Masjid Nabawi. Ini masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sholatnya di rumah itu lebih afdal daripada mereka sholat di belakang Nabi yang takbir itu Allahu Akbar Nabi. Itu lebih afdal. Kita lanjutkan. Wa uhillat lil maghanimu, dan dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang. Harta rampasan perang dihalalkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam tahilla li ahadin qabli, dan tidak dihalalkan kepada siapapun dari Nabi dan pengikutnya sebelumku tidak. Para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka seperti Nabi Musa alaihi salam dan setelahnya, mereka mendapatkan perintah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah jihad mereka itu jihad yang defensif, bukan yang ofensif. Artinya mereka membela diri. Akan tetapi ketika mereka mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, maka harta rampasan perang itu tidak dihalalkan untuk nabi-nabi tersebut dan tidak dihalalkan untuk pengikutnya, tidak. Akan tetapi ghanimah, harta rampasan perang itu dikumpulkan di tanah lapang, kemudian apabila semua harta rampasan perang itu terkumpul, maka datanglah api dari langit menyambar harta rampasan perang tersebut. Adapun kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan keringanan, keistimewaan untuk bisa menggunakan harta rampasan perang tersebut. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kelemahan kita. Sehingga disebutkan dalam hadis yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya Yusha ibn Nun ketika beliau membawa Yusha ibn Nun ketika membawa Bani Israel dalam peperangan, kemudian dalam peperangan tersebut beliau mampu mengalahkan musuh-musuh tersebut, dan pada syariat tersebut ketika berperang tidak boleh di malam hari, sehingga ketika berperangnya setelah waktu asar, maka Yusha ibn Nun berkata kepada matahari, innaki ma'murah wa ana ma'mur. Wahai matahari, engkau ini diperintah oleh Allah dan engkau ini wajib taat kepada Allah, dan saya pun diperintah oleh Allah. Allahumma hbisha alaina. Ya Allah, tahanlah matahari tersebut sehingga matahari tersebut tidak bergerak ketika Nabi Yusha dan Bani Israel berperang menghadapi Amlak, orang-orang yang mereka menyerang dan mengeluarkan Bani Israel dari rumah-rumah mereka. Sehingga ketika orang yang melawan atau kaum yang melawan Nabi Yusha dan Bani Israel itu mereka kalah, maka Nabi Yusha mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Kemudian ditaruhlah di tanah lapang, mereka menunggu api turun dari langit, kemudian api tersebut tidak turun. Maka kata Nabi Yusha alaihi salam, inna fikum ghulula. Sesungguhnya di antara kalian ini ada yang melakukan pencurian terhadap harta rampasan perang. Sehingga setiap kepala kabilahnya berjabat tangan dengan Yusha ibn Nun. Sampai ada di antara kepala suku tersebut yang tangannya itu nempel dengan Yusha ibn Nun. Gak bisa lepas. Maka kata Yusha ibn Nun, fikum ghulul. Nah, di antara kalian nih ada yang melakukan pencurian.
Maka satu-satu disalamin oleh Yusha ibn Nun. Ketika ada yang tangannya nempel, kata Yusha ibn Nun, kamu melakukan ghulul, pencurian terhadap ghanimah. Maka dikeluarkanlah apa yang telah dia curi. Apa yang dia curi? Emas sebesar kepala sapi. Emas sebesar kepala sapi. Kemudian ditaruh di tanah lapang. Kemudian setelah itu api menyambar dari langit sehingga harta rampasan perang itu hilang. Adapun untuk kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ahallallahu lana al-ghanaima lima ra'a dha'fana." Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk kita itu ghanimah, harta rampasan perang, karena Allah mengetahui kelemahan kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dengan di antara senjata ini ju'ila rizki tahta suyuf warimah. Rezeki saya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya dengan syariat jihad. Harta rampasan berlimpah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kecukupan. Sehingga apabila antum bisa bagi dua kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, maka sebagian kehidupan Nabi itu beliau dalam keadaan miskin, tidak memiliki apa-apa. Dan setengahnya berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berkecukupan. Karena apa? Karena harta rampasan perang berlimpah. Sehingga para sahabat mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat jenazah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat yang akan salat jenazah, apakah jenazah ini punya utang? Maka para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalatinya. Akan tetapi ketika Rasulullah mengatakan, apakah si fulan ini punya utang? Maka ada yang mengatakan, ya Rasulullah punya sekian. Maka Rasulullah meninggalkan sallu alaihi, salat kalianlah yang salat, saya tidak salat. Adapun hadis-hadis yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, si fulan ini punya utang. Maka ketika ada yang mengatakan, ya punya utang ya Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menanggungnya. Paham perbedaannya, ikhwan? Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di fase pertama yang dalam keadaan tidak berkecukupan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menanggungnya. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kecukupan dan keluasan dari harta rampasan yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila ada yang wafat dan orang tersebut memiliki hutang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menanggungnya. Sebagian ulama membawakan hal ini dalam pembahasan bahwasanya Nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Bahwasanya Nabi itu lebih berhak terhadap orang-orang yang beriman dari diri mereka. Yang berikutnya, wa u'titu syafa'ata, dan saya mendapatkan syafaat. Syafaat yang dimaksud dalam ayat atau hadis ini, para ulama menyebutkan bahwasanya syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu disebutkan dalam dalil-dalil yang banyak bahwasanya syafaat itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 255, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya.
Dalam ayat yang lain surat Al-Anbiya ayat 28 Allah Subhanahu wa taala katakan wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidaklah memberikan syafaat kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridha, terhadap pelaku-pelaku yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap kekufuran. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap kesyirikan. Sehingga syarat dari syafaat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan izin dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada orang yang memberikan dan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memberikan syafaat itu pada dasarnya bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang memberikan syafaat macam-macamnya ada 3 macam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah berkata pada hari kiamat, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyuna wa syafa'al mu'minun wa ma baqiya illa rahmatun arhamur rahimin illa rahmatu arhamir rahimin. Allah berkata pada hari kiamat para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, dan orang-orang yang beriman memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Termasuk para nabi-nabi yang selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan memberikan syafaat. Maka yang dimaksud dalam hadis Jabir bin Abdullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat yang khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang kemungkinan paling besar makna dari hadis ini adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah dalam rangka tambahan untuk engkau. Pasti Allah Subhanahu wa taala Rabb kamu akan memberikan kepada engkau kedudukan yang dipuji. Kedudukan yang dipuji adalah kedudukan yang dipuji oleh seluruh manusia. Baik manusia-manusia yang paling pertama sampai manusia-manusia yang paling terakhir, maka mereka memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kedudukan tersebut. Yaitu ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka dalam keadaan kepayahan, dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan tidak memakai sahlai benang pun dan tidak memakai alas kaki, seperti manusia dilahirkan dari rahim ibunya. Kemudian pada saat itu matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Dan waktunya bukan sebentar. 50.000 tahun mereka dalam keadaan seperti itu. 50.000 tahun. Sehingga manusia dalam keadaan kepayahan. Manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihi salam. Mereka memuji Nabi Adam alaihi salam dengan keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Adam. Diciptakan dengan tangan Allah. Kemudian pernah tinggal di surga, disebutkan. Kemudian Nabi Adam alaihi salam malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka diperintahkan oleh Nabi Adam untuk datang ke Nuh
Maka manusia seluruhnya datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, memuji keutamaan-keutamaan Nabi Nuh, bahwasanya beliau adalah Rasul yang pertama. Disebutkan, kemudian Nabi Nuh alaihi salam malu untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu. Karena apa? Karena ketika di dunia beliau telah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kejahilan. Sehingga hal ini ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka telah dimaafkan dan diberi taubat, diterima taubatnya oleh Allah, kan tapi mereka malu kepada Allah. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan mereka supaya datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, memuji keutamaan dari Nabi Ibrahim, menyebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, menyebutkan keutamaannya. Akan tapi Nabi Ibrahim merasa tidak sanggup karena beliau telah berdusta dengan tiga kali dusta. Walaupun pada hakikatnya bukan dusta secara langsung, akan tapi begitulah orang-orang yang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pengagungan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah besar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam memerintahkan manusia seluruhnya untuk datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka mereka datang kepada Nabi Musa alaihi salam, menyebutkan keutamaan dari Nabi Musa, yaitu menerima Taurat, berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi Nabi Musa alaihi salam mengatakan, bukan saya tidak pantas. Kemudian beliau menyebutkan kesalahannya, sehingga beliau malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berkata, kalian datanglah kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka mereka pun datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam tidak mau menerima hal tersebut karena beliau yakin dan beliau ketahui sesudahnya ada nabi dan rasul yang lebih pantas daripada beliau, sehingga beliau menyuruh kepada seluruh manusia untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh manusia, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, itu adalah kedudukan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepadaku. Kemudian beliau sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian beliau memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pujian-pujian tersebut pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Jadi pujian-pujian yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, karena beliau sujud di bawah arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasal tu'ta, mintalah apa yang kamu minta, niscaya kamu akan diberi permintaannya, dipenuhi oleh Allah. Dan berilah syafaat yang engkau kehendaki, maka syafaat tersebut akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya memutus perkara di tengah-tengah para manusia. Dan ini yang termasuk dari dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa'utitu syafa'ah. Saya mendapatkan syafaat, dan nabi-nabi sebelumnya
tidak mendapatkan syafaat yang syafaatnya itu tidaklah dimiliki oleh selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat yang kedua yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat untuk masuk ke surga. Karena orang yang pertama masuk ke dalam surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelahnya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelahnya baru umat-umat yang lainnya. Dan syafaat yang ketiga yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Talib supaya diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Abu Talib mati dalam keadaan kafir, akan tapi jasa-jasa beliau banyak, maka dia mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya perkuat adalah syafaat yang pertama ya. Adapun syafaat yang setelahnya kedua dan ketiga, sebagian ulama memasukkan dan sebagian yang lain tidak. Cukup ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.